Perkenalkan, nama aku Intan Hasanah, biasa dipanggil Intan. Usia aku 28 tahun, saat ini aku kesibukannya bekerja di salah satu startup yang ada di Indonesia. Kilas balik sedikit, aku dulunya juga salah seorang mahasiswa seperti teman-teman, jurusan komunikasi di UI dulunya. Kilas balik sedikit, kalau ditanya kenapa kilas balik itu relate sama hari ini, kebetulan karena ternyata aku sudah pernah mendapatkan kesempatan kedua dan ketiga untuk kembali hidup. Jadi singkat cerita, tahun 2013 harusnya aku nggak ada di dunia ini. Nah, tapi kenapa aku masih ada di dunia ini? Itu nanti akan kita bahas di sini sama Bang Andi nantinya. Karena menurut aku bakal banyak yang bisa kita sharing bareng-bareng. Itu aja dari aku, terima kasih. Nama saya Jerry Arvino, perkenalkan saya seorang sportscaster, jadi presenter sports especially gitu ya. Sebenarnya MC juga sama presenter lain juga, cuma emang kebetulan seringnya sport. Kemarin kalau misalnya suka nonton bola di Liga Inggris, Premier League atau mungkin Piala Dunia kemarin, dan hopefully nanti juga siaran di Euro, Piala Eropa. Terus juga kalau basket IBL, mungkin kalau yang anak suka basket suka dengar boom boom bang bang, that's my voice. Terus ada juga volley dan pokoknya berbagai sports lah, multi sport. Saya kemarin ke PON di Papua, terus Para Games di Solo dan lain sebagainya. Asian Games juga. Saya senang banget bisa bertemu di sini bareng teman-teman Untar. Saya senang banget bisa sharing-sharing. Di tahun 2019 berarti nyaris 5 tahun lalu di bulan Juli saya itu ada penyakit komplikasi. Jadi saya sebenarnya karena pertama itu jantung, kardiomiopati namanya, otot jantungnya lemah, kemudian itu akhirnya komplikasi ke paru-paru, pneumonia, terus sakit ginjal akut, AKI namanya, acute kidney injury, terus juga ada gejala meningitis juga, dan lain sebagainya. Padahal saya nggak merokok dan tidak minum alkohol, tapi cuma kurang istirahat. Well itu nggak cuma, jadi ternyata itu penting banget istirahat. Dulu saya merasa ini adalah golden age saya, jadi saya harus produktif banget gitu ya, toxic productivity gitu. Dulu saya punya hashtag namanya sleep can wait, ternyata saya hampir sleep forever gitu. Jadi sekarang saya pengen ajak teman-teman Untar buat bisa lebih balance lagi, work life balance, sehat juga, terutama buat yang suka ngerjain tugas malam-malam ya kan, sama juga relate banget waktu itu. Jadi kalau sekarang slogan kita dari sleep can wait kita geser jadi work hard, play hard, istirahat. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Intan dan Jerry. Kita muda, kita muda, kita muda. Baik, Intan, Jerry silakan duduk. Teman-teman, hari ini saya ingin memberikan peringatan kepada siapapun yang menonton acara ini, terutama anak-anak muda di sini. Kadang kita merasa bahwa hidup ini ya biasa-biasa aja. Hidup ini sudah sebagaimana seharusnya. Tapi tahukah kalian bahwa hidup kalian itu sangat berharga, hidup itu sangat bernilai. Jadi saya suka sedih ketika melihat ada yang patah hati, ada yang merasa kurang berhasil dalam studi atau dalam kehidupan, orang tuanya mungkin berpisah, sehingga merasa diri terabaikan, merasa nggak berguna, kemudian mengambil risiko. Risiko itu bahkan tidak ingin memperpanjang hidup. Saya suka sedih karena menurut saya hidup kita, hidup kalian itu sangat berarti. Tinggal bagaimana kita memaknai hidup. Nah, dua tamu spesial kita hari ini pernah lolos dari maut, sehingga mereka bisa memaknai arti hidup. Kita nggak usah sampai seperti mereka ya, tapi kita sudah memaknai arti hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan. Itu inti dari kenapa kita ada di sini hari ini ya. Saya mulai dulu dari Jerry. Oke Bang Andi. Jerry, Yes. tadi kamu sempat cerita kejadian di mana nyaris kamu tidak ada di sini ya. Ya. Cerita apa yang terjadi pada dirimu hari itu, waktu itu? Saya udah merasakan gejala-gejala badan saya udah nggak fit gitu ya. Itu tapi saya deny. Kan sering banget kita kalau cuma
lemes-lemes atau meriang dikit gitu kan, paling cuma tidur bentar ntar sembuh sendiri gitu kan ya. Sering banget kayak gitu, jadi kalau ada sakit yang ini nggak dirasain lah gitu Bang. Jadi terus-menerus kayak gitu, sampai akhirnya suatu hari akhirnya saya nggak kuat, saya ke rumah orang tua saya karena udah nggak, waktu masih siaran radio, terus saya ke rumah orang tua saya, akhirnya saya kayak mau pingsan gitu, sampai udah throw up gitu, muntah-muntah sampai agak warna kuning, akhirnya saya dibawa ke IGD, katanya infeksi lambung, awalnya gitu. Nah terus saya dirawat, itu pun masih saya pengen pulang karena besoknya ada jadwal syuting gitu. Tapi akhirnya saya masih dirawat inap dan akhirnya ternyata saya dikasih ventilator gitu, dikasih uap nebulizer gitu, baru ada riak darah gitu lah yang keluar. Hampir setengah baskom lah waktu itu gitu. Sampai berdarah begitu? Iya, jadi kayak tenggorokan saya tuh kayak ada, maaf ya, gitu, terus pas saya keluarin ada kayak riak darah gitu. Itu cukup banyak. Nah habis itu baru saya diputuskan untuk masuk intermediate, lalu saya dipasang ventilator gitu. Seberapa seriusnya waktu itu keadaanmu? Iya, waktu itu lumayan parah karena saya kan nggak bisa lihat badan saya, tapi katanya udah mulai membiru gitu. Jadi karena saya sesek kan, udah agak susah ngomongnya gitu. Nah ternyata diketahui bahwa sebenarnya paru-paru saya itu agak terendam gitu lah. Mungkin hampir 9 liter gitu ternyata terendamnya. Terendam oleh cairan darah kotor dan lain sebagainya. Jadi cairan di tubuh, karena ini kan jantung saya kan kardiomiopati nggak bisa mompa gitu kan. Kita kan jantungnya gini, punya saya tuh gini doang, nggak bisa mompa. Karena otot jantungnya lemah gitu. Nah karena nggak bisa mompa, jadi darah tidak berputar ke seluruh tubuh seperti yang kita tahu, akhirnya menumpuk di paru-paru tersebut. Jadi kayak berapa liter gitu nih paru-paru, ininya penuh gitu, Bung. Karena udah tenggelam, nah itu yang bikin saya sesak. Akhirnya biru karena sepertinya saya kayak tenggelam aja gitu, isinya air gitu. Jadi menurut dokter diagnosanya kamu kenapa? Katanya kardiomiopati, jadi otot jantungnya lemah. Jadi otot jantung itu bisa membuat kita mompa jantungnya untuk ngalirin darah dan lain sebagainya. Nah otot jantung saya lemah karena kurang oksigen. Kurang oksigen itu karena kurang istirahat. Gitu. Jadi bukan karena turunan jantung, bukan karena lain sebagainya. Jadi karena overwork gitu ya. Jadi akhirnya si otot jantungnya ini lemah karena kurang oksigen. Karena kurang diistirahatkan di momen harusnya istirahat. Sehingga memang kemampuan dia untuk memompa jantungnya itu agak rendah. Jadi fungsinya tuh kemarin sisa 25%. Si jantung saya itu. Nah kalau kata teman-teman yang dokter mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah kalau di bawah 20% itu sudden death Bang. Jadi langsung meninggal. Jadi it's only 5% difference from death gitu. Jadi sebenarnya udah tipis saja kesempatanmu. Tipis sekali, ya? betul. 1 banding 3.000 kata dokter kemungkinan saya hidup. Jadi bisa aja ada 3.000 kasus kayak saya 1 orang yang terpilih. Yang selamat yang gitu. terpilih selamat. Iya, betul. Makanya setelah itu karena tahu kasus saya itu, terus ada banyak orang yang mungkin dari suster rumah sakit saya, waktu itu saya di Mitra Keluarga Kelapa Gading, terus atau teman saya yang orang tuanya mungkin mirip-mirip lah ya, komplikasi begitu, nanya ke saya gitu. Ini saya mesti gimana ke dia gitu. Karena ya mirip-mirip, cuma ya unfortunately mereka dipanggil gitu. Kamu katanya 9 hari koma. Ya, betul. Koma 9 hari dan ada pengalaman spiritual nanti cerita ya, orang koma 9 hari, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat mungkin. Aku sendiri anak 17 tahun di situ, yang lain tuh udah pada tua gitu kan, bapak ibu nenek kakek kayak gitu, dan rata-rata keluar di sana itu dalam kondisi tidak bernyawa. Sekarang kita ke Intan. Intan, kamu juga lolos dari maut ya? Alhamdulillahnya begitu. Apa yang terjadi pada dirimu hari itu? 2013 itu aku didiagnosis kanker getah bening jenis limfoma Hodgkin stadium 4. Nah tapi sebenarnya Stadium 4. Stadium 4 dong. Stadium 4 tahu? Biasanya stadium 4 itu kata dokter sudah seneng-seneng aja deh menghitung hari. Oke, ini bukan nakut-nakutin kamu ya. Kamu nggak takut lagi sudah ya? Udah lewat sih. Sudah lewat. Betul. Oke, lebih lengkapnya apa yang terjadi? Sebenarnya itu berawal waktu itu tahun 2012, itu aku masih kelas 2 SMA. Waktu itu aku muncul ada benjolan di leher kanan sebenarnya waktu itu Bang, dan kondisinya waktu itu aku baru selesai demam tinggi,
Tapi ya udah, demamnya udah hilang, tiba-tiba muncul benjolan. Langsung tuh kan dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke penyakit dalam, di biopsi kan nama tindakannya, keluar hasilnya, dia bilang itu TBC. Lalu 1 bulan minum obat, disuruh cek lagi, masih dibilang TBC. Nah waktu itu aku sama orang tua aku percaya aja, karena waktu itu juga berobatnya, waktu itu aku SMA-nya masih di Pekanbaru sebelum aku ngerantau ke Depok kuliah di UI seperti itu. Dan singkat cerita 7 bulan minum obat sesuai dengan yang dianjurkan oleh si dokter, mulai tuh gejala-gejala yang gak enak muncul. Kayak tiap malam aku ngerasa berkeringat, sekalipun AC-nya dingin aku akan terus berkeringat hanya di malam hari. Habis itu juga, nah aku tuh anaknya sangat amat aktif Bang, jadi waktu siang sampai sore yaitu sekolah, apalagi itu juga mau naik kelas 3 kan, aku juga anaknya sangat amat ambis, aku harus juara, kayak gitu aku dulu tipenya. Namun sore sampai maghribnya itu aku ekskul cheers, jadi dulu aku anaknya sangat amat aktif cheers, ngedance gitu kan. Malamnya aku les bahasa Inggris, jadi sepadat itu dan aku nggak pernah mengenal capek. Namun di bulan ke-7 aku jalan dari sini ke pintu aja tuh aku langsung kayak, aku capek ya, kayak gitu aneh banget. Pas udah dicek ke dokter lagi, disuruh ronsen, ternyata ada cairan di paru-paru. Jadi aku relate tuh sama Kak Jerry waktu dibilang ada cairan di paru-paru itu kayak gimana rasanya. Waktu itu yang aku rasakan sih ngap sama gampang capek, kayak gitu. Dan saat itu benjolan yang awalnya hanya sebesar kelereng di kanan udah mulai besar, jadinya gede dan pindah juga di kiri. Jadi aku kalau ngaca tuh kayak SpongeBob kotak gitu loh kepalaku. Jadi aku kadang, ih SpongeBob lu gitu kalau aku ngetawain diri sendiri ya. Kayak gitu. Tapi ya udah, pas sudah dicek lagi makin banyak cairan di paru-paru. Waktu itu disedot tuh cairannya, dan karena terus-menerus berproduksi terus cairannya dan makin gede terus di leher, akhirnya disaranin sama dokternya buat ya udah diangkat lagi aja nih yang di leher yang bengkak kayak gitu kan. Tapi aku udah bilang sama dokternya, dok aku nggak bisa rebahan karena aku selama 1 bulan terakhir itu aku kalau tidurnya duduk teman-teman, duduk, jadi aku tumpuk bantal, aku tidur kayak gitu. Kalau aku baring, aku nggak bisa nafas, jadi aku milih tidur apa meninggal gitu kan, ya tidak mungkin meninggal dong gitu kan, jadi ya udah. Tapi sampai di situ belum tahu apa penyakitmu? Belum, jadi Oke. masih yakin itu tuh TBC seperti itu. Ya udah, akhirnya mereka mengoperasi aku, bangun-bangun aku udah di ICU, terus mulut aku udah dipasangin alat yang aku baru tahu namanya ventilator, dan di situ dikasih tahu juga sih kalau ternyata ya aku sempat koma juga beberapa menit, terus di situ juga aku kondisinya udah sangat amat nggak baik, jadi aku selama 10 hari aku di ICU seperti itu. Dan kalau karena nggak ada perkembangan yang lebih baik, sama orang tua aku tuh minta tolong dirujuk ke rumah sakit yang mampu untuk mengobati anak saya, intinya kayak gitu. Ya udah akhirnya aku diterbangin dari Pekanbaru ke Jakarta pakai pesawat evakuasi, dicek segala-galanya, baru ketahuan itu di 2013, itu udah 2013 baru ketahuan, oh ternyata Intan gak pernah TBC Pak Bu, kata dokternya. Intan itu sakitnya kanker kelenjar getah bening, namun karena sudah terlambat diagnosis yang tepat, jadi sudah menyebar kemana-mana, jadinya udah stadium 4 seperti itu. Tapi yang jelas waktu di ICU itu aku sadar banget selama 10 hari itu kiri kanan aku sendiri anak 17 tahun di situ, yang lain tuh udah pada tua gitu kan, bapak ibu nenek kakek kayak gitu, dan rata-rata keluar di sana itu dalam kondisi tidak bernyawa. Kalau mendengar pengumuman seolah-olah mereka tuh udah deg-degan, itu adalah pengumuman aku udah nggak ada di dunia ini. Sepertinya dari sudut pandang orang-orang yang melihat aku tuh sangat mengenaskan, tapi ya dari sudut pandang aku ya aku rebahan, ada alat di mana-mana. Tapi yang di pikiran aku pokoknya aku pengen buat TS, sumpah aku pengen TS itu doang sih sebenarnya, karena haus banget. Bahayanya kanker itu kan kadang kita merasa sudah sembuh tapi relapse lagi ya, terjadi lagi. Kamu sempat mengalami dan katanya lumpuh ya? Betul. Sampai lumpuh? Sampai lumpuh total. Nah, nanti ceritakan. Oke. Karena sekarang kita kembali ke Jerry. Ketika proses penyembuhan itu, dan tadi aku sempat informasikan ke teman-teman di sini bahwa kamu sampai koma 9 hari. Ya. Coba ceritakan apa yang terjadi. Ya. Sebenarnya jujur saya nggak tahu ya itu proses dan timeline soal komanya. Saya tuh bisa bilang 9 hari karena saya ingat betul saya masuk ke rumah sakit lalu di intermediate lalu di ventilator, dikasih ventilator itu tanggal 5 Juli 2019. Nah terus kan saya dibius tuh, awalnya dibius gitulah. Nah terus abis dibius udah saya lupa semua hal yang terjadi dan tidak melihat langsung lah apa yang terjadi di dunia nyata ini gitu ya. Sampai ketika akhirnya saya udah habis perjalanan spiritual gitu ya kemana-mana gitu, terus pas sadar
ya saya tanya ini tanggal berapa gitu. Nah ketika mereka bilang 14 Juli, oh berarti saya hilang 9 hari gitu. Jadi saya baru sadar ketika saya tanya ini sekarang di mana, tanggal berapa gitu. Karena selama proses itu saya nggak merasakan ada gitu. Jadi selama hilang 9 hari itu kamu Ya. kemana? Nah. Ngapain? Nah ini agak macem-macem ya, percaya nggak percaya. Tapi saya sebenarnya ada banyak banget pengalaman kayak jadi saya kayak pindah-pindah gitu ke Jerman, ada ke Surabaya. Tapi itu ada bener-bener ininya sosoknya gitu kayak apa? Ada kayak bangunannya atau nama-nama yang emang menjelaskan ini adalah di sebuah lokasi tertentu kayak gitu. Jadi ada banyak-banyak pindah-pindah sendiri gitu segala macam. Termasuk saya kan beberapa kali tuh diomongin ya sama orang tua sama keluarga gitu ya. Misalnya contoh papa aku nepok pundak gitu kayak Jer semangat ya Jerry pasti bisa gitu. Nah yang aku alamin waktu itu adalah aku lagi ikutan kayak Ninja Warrior gitu. Kayak serius. Tunggu Jerry, hati-hati jangan tertawa. Karena teman-teman bisa salah paham, salah menerima. Dia bilang kalau kita nggak punya duit sebaiknya kita koma aja. Wah, supaya bisa ada di Jerman, jalan-jalan, ada iya, bener ini, juga main ya. Ninja Traveling Warrior ya. gitu. Betul. Teman-teman jangan salah paham Jangan ya. salah paham. Iya, Saya juga jangan nggak- ambil jalan pintas ya. Oke, supaya nggak salah aja. Iya, Mereka iya, udah iya, seneng betul. ini. Wah Betul, asik, betul. murah banget ya. Betul, Masuk aja. traveling. Iya, oke. Iya. Tapi itu serius kamu alam itu. Iya, serius. Jadi papa saya misalnya nepok saya gitu ya, Jer semangat ya. Nah yang saya alamin, jadi saya lagi main lomba gitu, sebuah lomba gitu, tahu kan kayak yang manjat-manjat kayak gitu. Itu tuh ada di layarnya gitu, bendera Indonesia, Jerry Arvino, bendera Jerman, bendera Nigeria gitu. Jadi ada waktunya misalnya 9,8 gitu, terus ada grafik-grafik gitulah. Jadi intinya adalah apa yang diucapkan di realita ke orang yang sakit atau koma atau sekarat atau apa itu terdengar. Cuma translate-nya seperti apa gitu, itu yang nggak tahu. Jadi aku masih inget banget papaku tuh kayak nunjukin, aku tuh lihat kayak ada grafik aku gitu loh main lomba. Tapi padahal itu sebenarnya papa tuh motoin, kan kalau di ruangan ICU tuh ada yang kayak apa namanya, yang lifeline gitu. Layar loh. monitor Iya itu layar ya. monitor ada gitu-gitu. Iya. Kalau Nah, kita udah nggak dengar apa-apa itu betul. Itu lifeline gitu di foto. Nah, aku ngelihatnya grafik gitu, grafik aku performa aku lomba itu. Aku tuh kan di ventilator kan, karena ventilator dipasang gini. Jadi pas pakai ventilator itu kan mulutnya kering gitu. Nah, jadi mama aku tuh makein madu gitu loh kayak biar kering. Nah, aku tuh entah kenapa aku baru cocokin setelah aku sadar bahwa waktu aku kemana-mana itu bibir aku tuh tebal gitu loh, kayak Angelina Jolie gitu. Gitu. Tapi ternyata aku nanya, emang kemarin kenapa? Soalnya dipakein madu. Oh gitu. Atau pokoknya ada banyak kejadian yang emang berkaitan. Misalnya pernah juga, jadi lagi tiduran gini-gini gitu. Terus kata mamaku, ini kayaknya MC deh gitu. Nah ternyata di mimpi saya bang, itu tuh saya lagi ada di sebuah stadion, saya nggak tahu di mana ya. Saya tuh lagi mendamaikan supporter yang berantem gitu. Jadi ini relate kan ya pekerjaan saya gitu. Kita ini bersaudara gitu. Jadi, tapi itu relate. Jadi saya baru cocokin setelah saya sadar endingnya. Orang kan penasaran endingnya. Jadi endingnya itu adalah ketika saya udah berjalan kemana-mana gitu. Itu tuh, jadi saya di sebuah basement, gelap banget basementnya. Terus tiba-tiba ada kayak cahaya dari satu ruangan lah, anggaplah itu ya kayak gitu cahaya. Satu ruangan kecil aja ada cahaya. Otomatis saya masuk ke situ dong. Wah gelap banget nih, saya masuk ke situ. By the way saya juga ngidam es teh manis waktu itu. Atau es jeruk. Ya, jadi relate. Terus masuk karena kering bang. Itu es teh manis enak banget bang. Masuk ke ruangan itu, ya kan. Terus cuma ada ruangan kecil sama ada kasur doang. Sama ada kayak meja gitulah, meja lemari gitu sama kasur. Terus udah tuh saya, aduh kok saya capek banget ya, saya udah habis kemana-mana gini gitu. Akhirnya saya memutuskan, saya tidur di situ. Saya tidur di kasur itu. Akhirnya saya tidur, terus saya melek, terus ya udah, ada keluarga saya, ada siapa gitu. Oh udah sadar nih, oh ya udah. Saya kan cuma tahu infeksi lambung, saya nggak tahu paru-paru, jantung segala macam. Bahkan saya bilang gini bang, kan saya iseng sih emang bang. Saya dosa sih bang sama orang tua saya. Jadi pas mereka ngumpul, saya gini, gitu bang. Ini bisa ditanya ke orang tua saya nih. Terus mereka semua kayak, nggak lucu ya? Apa ini nggak lucu nih? Oh sorry, kenapa emang gitu? Karena saya nggak tahu saya sakitnya sekomplikasi itu. Karena ketika saya di ventilator dan bius, saya udah lupa semua hal gitu. Jadi ketika, wah kok banyak orang ya, saya lagi di ini, pura-pura aja jantungan gitu.
gitu. Atau mereka marah dan akhirnya mereka nunjukin IG story teman-teman saya, sama kebetulan tante saya sama mama saya itu ngasih buku gitu ke semua tamu yang datang. Abis itu ada tulisannya gitu, Jer cepet bangun ya, gitu kayak semangatin gitu bang. Dikasih bukunya ke saya, nih kamu bikin kita semua khawatir 9 hari gitu bang. Jadi dari IG story banyak itu yang di save-savein dan buku itu saya tahu bahwa 9 hari saya nggak ada. Baik, teman-teman sekali lagi jangan salah menafsir ini ya. Betul. Wah, kayaknya bahagia banget Oh, ya tidak. jalan-jalan, begitu bangun bisa bercanda gitu ya. Tidak bang, Enggak. langsung miskin bang. Itu aku nggak ikutan, nggak ikutan aku di situ. Kira-kira ya. Aku hanya menasihati yang bagian Jangan, lain tadi ya. jangan. Kalau itu nanti mereka datang ke aku minta secara finansial aku Oh harus aduh, bilang enggak. jangan bang. Oke, jadi walaupun ceritanya kelihatannya menyenangkan seperti itu ya, pengalaman hidup, tapi sebenarnya menderita itu ya. Iya betul. Terutama yang ditinggalkan ya, karena tadi sama kayak yang diceritain sama Intan bahwa mereka kan ada ruang tunggu ICU gitu ya. Jadi setiap ada bunyi telepon di situ, pasti keluarga aku tuh Langsung wah apa ini? Apakah lewat atau ke apa? Yang ada tuh tanda tangan tindakan gitu loh berkali-kali, tapi kan nggak pernah tenang gitu bang. Itu yang membuat saya juga ternyata yang lebih berat adalah bukan meninggalkan tapi yang ditinggalkan gitu. Dokternya bilang, kamu kalau dibiarkan lebih lama lagi, kalau sarafnya sampai putus, kamu akan lumpuh total, dia bilang gitu kan. Aku yang sangat amat suka jalan, ngedance segala macam lumpuh total tuh, wah gila kali ya kalau lumpuh total. Ada satu berita waktu itu, saya lupa persisnya di mana, tapi ada seorang perempuan masih muda, dia punya proyek pekerjaan, 3 hari nggak tidur, dia minum suplemen ya supaya booster gitu, supaya dia bisa melek terus. Dia paksakan 3 hari dan kemudian semua orang kaget, dia udah meninggal di meja tempat dia bekerja. Jadi usut punya usut, dia memang kelelahan, tapi dia paksakan dirinya untuk terus bekerja. Dan untuk bisa membuat dia tidak tertidur, dia minum suplemen itu. Jangan salahkan suplemen juga, tapi mungkin ada faktor-faktor lain. Tetapi poinnya seperti itu. Jadi kalau kamu bagaimana? Ya kalau saya waktu kan waktu itu penyiar radio, terus kebetulan saya kerja di agency gitu, jadi copywriter. Terus malam saya kuliah, saya lanjut master waktu itu S2 di Salemba. Terus weekend tuh saya nge-MC atau ya kadang syuting juga gitu. Jadi saya baru sadar selagi dijalankan bahwa wah saya nggak punya off day nih, saya nggak punya me time gitu. Nah akhirnya karena saya suka pekerjaannya, kayak I'm living my paid hobby gitu ya, aku ngelakuin hal yang aku suka banget terus dibayar untuk itu, jadi aku ngerasa me time aku pas kerja gitu. Nah itu yang nggak sadar selama ini dan itu berpengaruh sama pola tidur juga. Jadi sebenarnya kalau secara berarti Jerry kurang tidur dong. Enggak juga sebenarnya. Jadi saya sebenarnya masih punya 6 jam, 7 jam gitu. Cuma masalahnya adalah pola tidurnya. Jadi misalnya aku tidur jam 4, bangun jam 10. Itu kan 6 jam. Sebenarnya secara orang dewasa kan 6 sampai 8, so it's fine. Tapi karena aku tidur jam 4, besok jam 5, besok jam 1, besok jam 3. Nah itu yang membuat badan aku tuh kaget dan sangat nggak biasa gitulah. Karena ada body alarm kan, body alarm tuh bahkan kalau biasa kita bangun jam 8, kita akan terus bangun jam 8. Saya minum suplemen juga. Saya minum suplemen dihajar terus lah, itu malam-malam dan tiap hari saya minum suplemen yang cair, yang tablet segala macam. Itu tiap hari banget dan dokter bilang bahwa suplemen itu kalau misalnya malam itu misalnya ada sekian miligram ya ininya gitu. Nah itu tuh kalau udah tidur tuh banyak sarinya yang akhirnya nggak kepake untuk energi, makanya dia ngendap di ginjal. Makanya tadi aku kena ginjal tuh salah satunya. Dan itu membuat kamu harus cuci darah juga Cuci ya? darah betul, 80 jam ketika itu. Nah nanti cerita ya. Ya. Sekarang kita kembali ke Intan dengan problematikanya. Intan, tadi kan udah aku informasikan bahwa kamu pernah mengalami kelumpuhan. Ada korelasi dengan kanker yang kamu idap hari itu? Sangat ada. Apa yang terjadi? Jadi tuh di tahun 2013 aku setelah tegak diagnosisnya dan aku lega, akhirnya aku selesai menemukan teka-teki yang tiada akhir ini. Jadi ya udah dilakukan 6 kali kemo, 20 kali radiasi dan itu selesai di 2014 awal.
Nah sama dokter aku itu ketika dievaluasi dia bilang masih ada sel kankernya dan aku harus kembali kemo dengan dosis yang lebih tinggi. Aku pusing dong di situ. 2014 itu aku baru aja keterima jadi mahasiswa baru. Yang mana itu juga menjadi tahun pertama aku ngerantau, jauh dari Pekanbaru terbang ke Jakarta, jauh dari orang tua dan lagi euforia maba gitu loh Bang Andi, pasti kan aku pengen coba ini itu kayak gitu-gitu dan kayaknya aku nggak bakal sanggup kalau aku sambil berobat, apalagi berobat pertama itu aku bener-bener babak belur banget efek kemonya itu, yang jelas kepala aku botak, waktu itu tuh aku Coba jangan lihat aku. tidak. Waktu kepalanya botak menatap ke sana aja. Oke, kepalanya Iya. botak gitu. Iya, gitu ya. Ya rambut aku jatuh gitu ya. Ya lihat ke Jangan sana. lihat ke aku, lihat ke sana. Ke aku deh. Oke. Iya, kemana terserah, pokoknya jangan ke sini. Tapi ya udah. Oke, Gimana? rambut aku jatuh, botak. Sampai botak? Iya sampai botak. Aku Oh. nggak nyukur, dia emang jatuh sendiri aja. Aku biarkan dia berceceran di tempat tidur aku kayak gitu. Ini kan cuma cerita. Iya, bener, Bang. Jangan didramatisir. Tadi saya pengen nanya, abis itu pakai kupluk nggak gitu? Nah, Kapan lagi ya? Bisa tapi iya roasting lagi. Bang Andi. Jerry, terima Bener kasih, lagi. kamu boleh pulang. Sorry Bang. Kenapa urusan kepala botak panjang betul? Iya Bang, apa? Ya, tapi itu dampak ya dari kemo. ya dampak dari Baik, kemo. aku ini ketua Dewan Penasehat Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi aku tahu proses yang dialami ini ya. Tiap aku habis kemo itu pasti aku butuh waktu, kan aku jarak kemonya itu 2 minggu sekali. Aku butuh waktu 1 minggu kurang lebih buat aku fit lagi. Terus 1 minggu doang napas untuk beraktivitas seperti biasa, sekolah dan lain-lain. Terus kemo lagi. Jadi itu super painful. Ya udah akhirnya di situ orang tua aku menyerahkan ke aku. Kakak mau kayak gimana? Kakak mau tetap lanjut kemo lagi karena juga dosisnya lebih tinggi. Dosis kemarin aja udah capek banget apalagi lebih tinggi. Atau mau kayak gimana gitu kan. Ya udah di saat itu aku memutuskan untuk mencari alternatif yang mana itu adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang manapun sih sebenarnya gitu, karena kabur dari medis full dan mencari alternatif selain dari medis itu adalah kesalahan yang aku lakukan waktu itu. Dan memang kan alternatif memberikan efek seolah sembuh di awal ya. Jadi waktu itu 2014 aku ngerasa kayaknya aku udah sehat deh kayak gitu. Aku ngerasa aku bisa kok beraktivitas seperti itu. Jadi ya udah aku kembalilah dengan diri aku yang mencoba aktif, ikutan maba nih kan. Jadi banyak nih kakak-kakak yang menawarkan kegiatan-kegiatan kepanitiaan, aku ikutin. Terus juga waktu itu BEM, buka BEM, aku ikutan, BEM FISIP waktu itu, segala macam aku ikutin dan aku ngerasa aku sehat. Sampai itu 2014 sampai 2015 akhir aku nggak ada gejala apapun. Jadi aku ngerasa aku emang udah sehat 100% menurut aku. Meskipun menurut medical record aku masih ada kankernya tapi belum menyerang mana-mana kayak gitu kan. Jadi itu adalah kesehatan semu teman-teman. Pas 2016 awal muncullah sakit di punggung aku di satu titik. Sakit di situ terus. Aku mikirnya masuk angin apa ya, kan biasanya orang Indonesia apa-apa masuk angin gitu kan mikirnya. Kayaknya masuk angin deh gitu. Tapi itu nggak hilang-hilang beberapa minggu. Nah dari situ hilang sakit punggung aku tapi jari-jari aku tiba-tiba lemes gitu lah teman-teman. Jadi kayak aku nggak bisa mencet tombol tuh nggak bisa, lemes tiba-tiba. Lalu beberapa minggu setelah jari-jari aku tiba-tiba muncul lagi kekuatannya, kaki aku yang tiba-tiba lemes. Tiba-tiba aku jalan tuh ngerasa kayak engsel lutut aku kayak goyang gitu loh. Jadi ibarat kalau bautnya longgar, aku ngerasanya kayak gitu. Terus lama-kelamaan makin mengkhawatirkan, akhirnya ya udah aku kembali ke rumah sakit ke dokter yang aku sudah tinggalkan, aku ghosting selama hampir 2 tahun itu gitu kan. Aku kembali, halo dokter gitu kayak kemana aja lu gitu-gitu kan. Dokternya wajar lah ya kesel sama pasien yang bener-bener bandel kayak gini. Terus akhirnya dokternya mulai menangkap sinyal-sinyal yang kayaknya ada hal yang serius deh. Tapi sama dokter aku itu, ya udah deh aku rujuk kamu aja ke teman aku, dia lebih pintar dan lebih galak biar kamu gak kayak gini lagi gitu katanya. Oke siap, aku bilang gitu kan. Aku terima tantangannya, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku pindah ke rumah sakit di Jakarta Timur, terus dicek semuanya lagi. Selama itu juga aku dikasih suntik tulang gitu karena aku pikir ya mungkin tulang bukan keropos juga ya, masih muda soalnya kayak gitu kan. Tapi ya udah akhirnya disuntik tulang segala macam sambil dicek. Belum ketahuan tuh hasilnya. Waktu itu aku juga masih bolak-balik kuliah, terus juga ke rumah sakit. Tapi itu aku udah Dengan kesakitan. kondisi tubuh yang Kesakitan kayak gitu. Oke. Jadi itu emang udah mulai lemes, nggak cuma lemes tapi juga aku kesakitan. Jadi pernah ada momen karena aku saking kesakitannya,
Ya aku kan diberikan obat-obatan untuk penghilang nyeri. Setiap aku minum painkiller itu tuh pasti aku kayak halu gitu kan, halu-halu. Pernah ada titik yang aku harus nahan sakit atau aku harus nahan kehaluan ini. Padahal di saat itu tuh aku harus UTS. UTS-nya itu adalah presentasi. Aku nggak bisa nih, aku harus milih nahan sakit, aku pasti nggak nahan. Tapi kalau misalnya aku minum itu ya aku akan halu karena emang tinggi banget dosisnya kayak gitu. Ya udah aku tetap akhirnya aku minum aja karena sakitnya luar biasa. Tapi sambil aku presentasi itu di depan dosen, aku kalau tangan aku tuh aku sembunyiin, aku tuh aku cubit-cubitin biar aku tetap sadar kayak sadar sampai presentasi. Iya ibu ini gitu kayak gitu. Itu aku sempat mengalami momen itu sampai di titik yang kaki aku udah makin parah. Akhirnya ya udah kembali lagi ke rumah sakit. Aku nggak boleh kabur-kaburan ke kampus. Setelah itu aku diopname beberapa hari. Baru tiba-tiba aku ingat banget di satu hari itu aku pengen ke toilet, tiba-tiba aku tahu aku udah nggak bisa berdiri lagi. Tiba-tiba banget kayak gitu. Dan mulai dari situ tuh penurunan kaki aku tuh makin signifikan, dari awalnya nggak bisa berdiri, terus habis itu nggak bisa ngangkat kaki, kayak gitu tuh nggak bisa, terus nekuk itu juga nggak bisa. Sampai akhirnya tuh ya udah kan divisit tuh sama dokter, awalnya dokter saraf, terus dokter bedah saraf, baru akhirnya dia kasih tahu kalau iya ini kankernya kambuh lagi. Namun yang sekarang kankernya itu udah ada di saraf tulang belakang. Kan saraf tulang belakang itu pusat motorik ya. Dan di situ ada massa. Massanya itu menghimpit saraf-saraf di punggung sehingga menyebabkan tangan-tangan aku sempat kehilangan kemampuan dan kaki aku lumpuh kayak gitu. Dan dokternya bilang, "Kamu kalau dibiarkan lebih lama lagi, kalau sarafnya sampai putus, kamu akan lumpuh total." Dia bilang gitu kan. Aku yang sangat amat suka jalan, ngedance segala macam, lumpuh total tuh, wah gila kali ya kalau lumpuh total. Terus solusinya apa dok? Aku langsung kayak gitu, ya solusinya kamu harus langsung dioperasi kayak gitu kan. Nah tapi saat itu memang ada perbedaan pendapat sama dokter di rumah sakit lain, dia ngasih tahu kalau coba diradiasi dulu, kalau berkurang berarti kamu nggak perlu operasi. Ya udah tuh coba radiasi bolak-balik dari rumah sakit A ke B. Itu pakai ambulans itu, aku dibawanya digotong dan aku waktu itu benar-benar hanya terbaring diem kayak gini. Karena kalau leher aku diangkat dikit aja, wah itu aku teriak. Sakit banget, sesakit itu. Aku udah pakai painkiller tuh diminum, diinfus segala macam tuh aku udah kesakitan. Jadi aku 5 hari aku bolak-balik dari 2 rumah sakit dengan proses yang super painful itu. Dan yang ada makin lama makin gak bisa jalan, aku tuh kaki aku akhirnya benar-benar lemes banget kayak orang udah lumpuh total banget. Ya udah di situ ada perbedaan pendapat tapi kan keputusan di pasien ya bang. Ya udah akhirnya aku bilang dokter operasi aja deh daripada aku lumpuh total, aku bilang kayak gitu. Kamu tahu kan tapi segala resiko operasi ya pasti paling fatalnya kematian memang gitu kan. Ya tahu nggak apa-apa operasi aja daripada aku lumpuh total. Akhirnya aku dioperasi dan alhamdulillah itu adalah jalan yang baik, yang tepat. Jerry, cuci darah. Ya. Jadi ginjalmu juga kena. Iya. Siapa yang pernah mengalami pengalaman yang sama di ujung maut, artinya mungkin secara medis dianggap tidak bisa disembuhkan, tapi ternyata sembuh. Ada nggak di antara kita ini? Ada. Kamu namanya siapa? Boleh berdiri. Siapa? Sherlyn. Sherlyn, coba cerita ringkas apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Kan jatuh dari tangga, kebetulan tangga di rumah itu ujungnya lancip banget, jadi kayak nusuk mata gitu. Terus akhirnya dioperasi sama dokter. Posisinya masih TK sih, mau ke SD 6 tahun gitu. Terus di situ kan shock karena udah jatuh di tangga terus kayak kesiram air panas. Posisinya itu kan mau bawa termos turun ke dapur. Disuruh nyokap, terus ya udah turun, terus tiba-tiba aku nggak bisa ngeliat sama sekali di sebelah kiri. Dokter bilang, katanya kalau misalkan nggak dibawa secepatnya gitu, untungnya bokap waktu itu langsung kayak buru-buru pakai mobil gitu ngebut gitu ke rumah sakitnya, kalau enggak aku udah buta sekarang. Terus waktu itu posisinya juga masih kecil kan, jadi kalau kata dokter itu terlalu risky kalau buat dioperasi, tapi untungnya dioperasi dan nggak kenapa-kenapa sih sampai sekarang. Tapi proses recovery-nya juga itu buat anak kecil gitu agak bahaya sih, karena aku setiap minggu itu harus suntik di bagian pinggang sama di bagian pokoknya satu tubuh itu harus jalanin recovery gitu, terus harus cek mata sama cek kepala juga karena waktu itu posisinya kan kepalaku kebentur, jadi
kayak darahnya itu udah masuk ke kepala gitu. Jadi aku harus dioperasi total kepalanya ini. Gitu sih. Baik, dan sekarang kamu baik-baik saja. Oke, kita berikan aplaus ya. Jadi saya juga selalu ingatkan kepada anak-anak muda, hai anak-anak muda, ingat, hidup kita itu cuma satu kali sebenarnya jatah yang diberikan Tuhan. Karena itu hidup yang sekali ini harus berarti. Jadi kalian harus mengisi hidupmu yang entah Tuhan berikan waktunya kapan, dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti. Kembali ke Intan dulu, lumpuh, berapa lama kamu mengalami kondisi yang mengenaskan seperti itu tadi? Lumpuhnya kurang lebih 1 tahun sih, tapi yang 1 tahun? 1 tahun. Nah waktu itu kan aku masih semester 4 ya, terpaksa ambil cuti selama 1 semester, tapi di semester selanjutnya itu aku sebenarnya masih pakai tongkat banget. Jadi aku baru bisa belajar berdiri itu di bulan ketiga. Jadi aku ngerasain kembali seperti apa ya rasanya menjadi anak bayi yang keluar dari perut ibu, terus mencoba untuk belajar miring dulu, angkat leher dulu, belajar angkat leher itu aku susah banget. Terus habis itu udah bisa, baru belajar miring kayak gitu, belajar duduk. Aku ngerasain banget, duduk ternyata bisa sesusah itu ya, luar biasa susah banget. Tapi emang waktu itu aku full op 3 bulan di rumah sakit dan itu tiap hari aku fisioterapi, jadi selalu digembleng, pokoknya harus cepet gitu kan. Karena emang aku mintanya kayak gitu sih. Terus ya udah aku melalui itu semua, alhamdulillahnya bulan ketiga aku bisa berdiri, baru aku boleh keluar dari rumah sakit. Akhirnya aku pulang, di situ aku belajar seperti apa yang diberikan sama terapisnya di rumah sakit, aku lakukan juga di rumah. Jadi di bulan ke-6 itu aku udah mulai bisa jalan, tapi memang masih pakai walker sih. Dan waktu itu lagi penentuan, aku mau lanjut kuliah atau kembali cuti. Tapi waktu itu aku nekat aja sih. Aku kayaknya gak mau lanjut cuti lagi deh, sayang waktunya. Karena target aku pengen lulusnya bareng sama teman-teman. Aku nekat aja, aku gak ngambil cuti lagi. Karena ya waktu itu yang tidak bisa berfungsi kan kaki aku ya, bukan otak aku mikirnya gitu. Jadi ya udah aku tetap kuliah aja. Dalam posisi alhamdulillahnya di bulan ke-7 itu aku udah mulai bisa pakai tongkat yang sebelah kanan itu satu tangan doang itu, yang kakinya 3, tapi aku harus ditolongin lagi sama orang, aku nggak bisa lepas. Nah aku bersyukur aku punya sahabat-sahabat yang baik banget, jadi mereka dulu bergantian jemput aku ke kosan, selalu pegangin aku di sebelah kiri, terus aku pakai tongkat di sebelah kanan. Itu tuh aku kayak gitu bolak-balik dari kosan ke kampus, kampus ke kosan kayak gitu. Ganti-gantian mereka selalu ada buat aku, itu rame kayak aku doang, habis ini aku doang kayak gitu-gitu. Pun juga dosen-dosennya baik banget karena ada beberapa kelas yang aku harus di ruangan yang nggak ada liftnya, waktu itu pakai tangga, tapi akhirnya aku di set buat ya udah Intan full kelasnya yang pakai lift ya, biar Intan tetap bisa lanjut kuliah kayak gitu-gitu. Jadi emang dukungan dari semua pihak tuh baik banget sehingga proses yang aku lalui meskipun sangat sulit tapi jadi lebih mudah dan bisa untuk aku lewati kayak gitu. Dan ya selama 1 tahun aku terus sambil fisioterapi, latihan-latihan kayak gitu, akhirnya 1 tahun, tepat 1 tahun aku udah bisa lepas tongkat. Tapi aku jalannya masih kayak anak kecil yang ya balita lahir di 1 tahun kan pasti jalannya masih yang kayak goyah-goyah gitu. Aku paling takut sebenarnya sampai detik ini tuh aku takut keseimbangan aku tiba-tiba goyah gitu loh, itu masih ada meskipun sekarang kaki aku udah normal banget. Bahkan aku udah naik gunung, maraton segala macam. Naik gunung? Iya. Maraton? Iya. Baik, sampai di situ dulu ya. Jerry, ya. Cuci darah. Ya. Jadi ginjalmu juga kena? Iya, jadi namanya acute kidney injury, cedera ginjal akut ya namanya. Jadi aku ditusuk di sini, itu cuci darah sekitar 80 jam. Itu sebenarnya prosesnya itu kenapa aku bisa koma lama, sebenarnya kan aku dibius kan, emang dibuat tidak sadar gitu. Cuma yang surprising buat banyak orang adalah panjang banget nih, nggak sadarnya gitu. Kan paling kalau bius, kalau misalnya itu dilakukan kan mungkin kalau 80 jam aja kan cuma berapa hari ya, 3 harian ya berarti ya, sekitar 3 hari lebih lah gitu. Secara beruntun 80 jam gitu, jadi kalau sampai 9 itu memang agak cukup panjang gitu. Jadi baik, nanti cerita bagaimana kamu menjalani kehidupan sesudah dokter menyatakan oke, kamu baik-baik aja, Intan, kamu sudah cukup kuat, bahkan maraton, naik gunung ya. Nah tapi aku ingin
teman-teman mahasiswa menggantikan posisiku di sini ya. Oke. Untuk bertanya, karena aku lihat ada yang sudah mengajukan pertanyaan. Aku undang dulu Kalin atau Calin, Fakultas Hukum. Dari perjalanan hidupnya Kak Jerry dan Kak Intan. Jadi ketika kita mengalami cobaan hidup ini, kita seringkali merasa marah pada Tuhan. Pertanyaan aku simpel aja, bagaimana cara untuk bisa berpikir positif dikala menghadapi tantangan atau cobaan hidup kita? Oke, bagaimana cara berpikir positif? Yang pertama dirasakan dulu segala emosi negatifnya, jangan pernah dilawan. Karena mustahil adanya kalau kamu lagi berharap sesuatu atau merencanakan sesuatu dipatahkan sama semesta, terus kamu nggak apa-apa, itu mustahil. Pun kalau misalnya kamu kayak gitu, di akhir nanti kamu pasti akan meledak kayak gitu. Jadi ya udah rasakan dulu emosi negatif. Aku lagi ngerasa apa ya? Aku sedih. Kenapa aku sedih? Aku sedih karena harusnya aku nggak terlambat studinya, misalnya contoh kayak gitu. Tapi aku jadi terlambat karena hal-hal di luar kontrol aku. Aku kecewa, aku marah segala macam itu aku rasakan semaksimal mungkin. Tapi kalau aku tipikal yang aku tuh cepet bosan anaknya. Bahkan merasa sebagai korban alias mendalami victim mentality pun aku juga bosanan anaknya. Jadi aku targetkan 3 hari gue akan jadi korban dari kehidupan. Gue akan memaksimalkan emosi negatif itu. Setelah itu bosan juga ya jadi korban yang tidak berdaya ini, karena mau aku sedih, mau aku nangis, marah, apakah tiba-tiba berubah hidup aku? Enggak tentunya kan, yang mana malah ketika itu kan aku masih berobat. Kalau aku dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja secara mental, terus aku kemo, efek kemonya itu kan jauh lebih berat ketimbang aku lagi happy kiowo aja gitu, beda banget efeknya. Jadi setelah aku merasakan semuanya, aku akan ngerasa ya nggak ada gunanya aku lama-lama kayak gini, yang ada malah makin terpuruk. Jadi aku baru bisa melihat sisi positif dari tragedi apapun yang aku alami, kayak gitu sih kalau aku. Kalau Kak Jerry gimana? Iya, kalau dari aku sebenarnya agak mirip-mirip ya, bahwa all feelings are valid gitu. Jadi aku percaya banget juga kalau misalnya emang ngerasa sebel atau ngerasa sedih, kan ada juga orang yang bilang, alah masalah lu gini doang. Ya elah masalah lu nggak lulus mata kuliah aja, atau lu masalah apa disakitin cowok atau cewek aja sampai segitunya sih gitu. Nah kadang kita suka meremehkan masalah orang gitu ya, karena kadang juga hal yang buat orang sepele kita rasain juga, oh kayaknya sakit banget gitu ya. Nah jadi emang yang harus kita lakuin emang kita rasain dulu, gue sepakat banget ya, rasain dulu perasaannya gimana, nanti coba kita cerna, nanti akan ada waktu juga untuk kita menjalani. Karena gini, karena kalau misalnya untuk ikhlas gitu ya udah bisa menerima ini pasti ada hal positif, itu kan kayak nggak mungkin gitu. Jadi aku percaya kayak jalan terus aja, jalan terus. Maksudnya kayak kita nggak selalu harus lari, kadang boleh jalan kaki aja gitu. Tapi jalan terus, keep going, keep moving. Karena kalaupun itu cobaan kan pasti jadi menghambat produktivitas kan. Nah itu juga pentingnya support system. Ketika nanti kita bisa ada someone to share gitu. Makanya penting banget, aku setuju banget nih, mungkin teman-teman yang psikolog relate gitu ya. Jadi ketika kita ada masalah yang kita bisa cerita ke temen ya kan, mungkin ya cerita ke orang tua, ada yang ini kayaknya buat teman aku gitu, tapi ada untuk hal-hal tertentu yang memang harus dikomunikasikan ke profesional. Jadi selain dari dalam diri, support system tuh penting banget gitu. Baik, itu jawabannya. Jadi Calin, terima kasih sudah menggantikan aku, karena itu aku Makasih, Bang kasih Andi. kamu hadiah dari aku, sebuah buku judulnya Easy Happiness. Ya, supaya hidupmu dengan mudahnya bisa bahagia. Kemudian t-shirt yang seperti aku pakai ini tapi warnanya warna cewek ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Calin. Terima kasih. Thank you Kalin, itu membuat aku lumayan goncang banget gitu. Aku sempat nangis tiap hari karena aku ngerasa aku umur masih muda tapi udah selesai sampai sini gitu. Berikutnya laki-laki Joshua Edward, Fakultas Ilmu Komunikasi. Silakan Joshua.
Silakan. Thank you Pak Andy dan teman-teman karena ternyata pertanyaan saya jadi nih kesempatan buat nanya ke Kak Intan nih. Nah, dengar-dengar kan kemarin kan lagi viral tuh ya Kak Intan bertemu sama Lisa Blackpink. Nah, boleh nggak sih diceritain ke teman-teman yang terutama milenial banyak yang cewek-cewek pasti kan demen Korea banget. Boleh diceritain ceritanya gimana bisa ketemu sama Lisa Blackpink? Thank you. Emang sering ketemu Jisoo kan? Emang sering ketemu kan? Annyeonghaseyo, betul. Iya. Kebetulan Blackpink ya member. Waktu itu tahun 2019, sebenarnya cerita itu ketika aku sedang bosan di rumah sakit, aku memilih untuk ngecover lagunya Blackpink. Waktu itu lagu Du 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 baru aja keluar. Namun waktu itu aku cuma nguploadnya di IG story. Tapi lama-kelamaan aku, waktu itu sempat ada trigger dari salah satu teman kampus, intinya dia ngomong kalau, udahlah Tan, lo jangan kecapean, lo fokus aja ke pengobatan. Wah itu triggering banget buat aku. Di saat itu aku rasa, lo ngeramain gue gitu kan. Di dalam hati aku tuh kayak gitu, karena buat para penyintas atau orang dengan penyakit serius, kalau disuruh kayak gitu tuh rasanya seolah-olah lo statusnya cuma jadi pasien dan lo nggak bisa lebih dari itu. Jadi itu sangat amat tidak empowering sama sekali kayak gitu. Akhirnya ya udah aku post di IG feed, aku bikin caption. Jadi tujuan aku ngepost video aku dance dududu dengan infusan di jari itu sebenarnya buat ngasih tahu ke teman-teman aku kalau please lo jangan kayak gini ya ke teman-teman lo yang lagi sakit. Pun juga aku juga menghimbau buat sesama pejuang kanker waktu itu, meskipun lo lagi sakit, lo nggak apa-apa banget kok untuk tetap melakukan hobi segala macam, intinya kayak gitu. Terus upload, tiba-tiba besoknya rame tuh postingan, di repost sama banyak selebgram. Terus waktu itu momentumnya pas banget Lisa mau diundang ke Indonesia fan meeting pertama. Aku nggak tahu, aku sama sekali nggak tahu Lisa mau diajak fan meeting pertama ke Indonesia. Momentumnya tuh kayak semesta sangat mendukung aja skenario itu semua karena viral. Terus yang membawa Lisa ke sini tuh di-mentionin sama netizen, ayo bawa Intan aja dong, bawa Intan kayak gitu. Dan iya waktu itu aku lagi di Pekanbaru karena menunggu 3 minggu sebelum aku wisuda, tiba-tiba datang nih timnya mereka, tim yang waktu itu mendatangkan Lisa ke rumah aku dan mereka ngasih tiket VIP. Selamat Intan, kamu akan ketemu sama Lisa. Terus kayak, hah gitu, kayak kaget banget kan, wow the power of netizen dan wow luar biasa banget ya. Dan akhirnya aku datang ke event itu, di fan meeting Lisa, awalnya aku mau dipertemukan di panggung kayak gini. Namun tiba-tiba berubah skenario. Bahkan yang ngebawa Lisa pun juga nggak tahu, tiba-tiba ada perubahan skenario dari Lisa dan YG-nya sendiri yang minta, kayaknya Lisa pengen sama tim YG-nya juga pengen ketemunya langsung di backstage. Karena mereka waktu itu ngeliat postingan aku, terus mereka ngebacain captionnya aku dan mereka kayaknya tergerak, terharu atau kayak gimana, jadi kita ketemuin di backstage aja. Aku kaget kan, karena memang diantara ya aku suka semua member Blackpink dan ya bias aku Lisa waktu itu kan. Terus ya udah di backstage tiba-tiba Lisa datang tuh, Barbie hidup datang. Ya ampun kecil banget guys badannya. Bener-bener tuh Barbie hidup datang mendekat. Aku kan nge-freeze ya karena ya aku nggak tahu harus ngapain ya. Tiba-tiba dia datang terus dia meluk aku. Di situ baru aku peluk balik dong. Terus ya aku memberikan apresiasi sebesar-besarnya ke dia karena aku tahu kerja kerasnya dia. Terus dia juga salah satu dari Southeast Asian juga kan jarang di sana waktu itu. Terus ya segala macam. Terus dia ngapresiasi aku, dia bilang dance kamu bagus segala macam kayak gitu-gitu. Udah ketemu ngobrol 5 menit terus diajak foto bareng. Momen berharga itu aku berikan untuk ngapresiasi dia dan itulah yang terjadi. Terus aku publish lagi, viral lagi postingan aku ketemu sama Lisa. Baik, terima kasih Joshua. Kamu dapat buku judulnya Sukses dengan Berpikir dan Melakukan Tindakan Positif ya. Wih. Oke, juga t-shirt Kick Andy Goes to Campus. Terima kasih. Thank you banget Pak Andy, thank you banget Kak Lisa dan Kak Jerry. Iya. Kalisa. Iya. Bagaimana kondisimu sekarang? Atau Intan dulu cerita. Alhamdulillah kondisi aku, nah tadi aku agak kaget waktu Kak Jerry cerita masuk ICU-nya Juli 2019 ya. Nah Juli 2019 itu aku dinyatakan remisi total waktu itu, sembuh dari kanker. Oh. Jadi aku ngerasa, wow estafet kehidupannya menarik sekali. Bener. Seolah-olah kayak gitu, iya karena aku waktu di tahun ke-6 itu tahun 2018 aku tuh udah ganti doa. Jadi doanya aku biasanya selalu ya Allah sembuhkan aku, pasti kayak gitu ya semua orang sakit. Tapi karena setiap aku evaluasi
selalu aja hilang di satu titik, muncul di titik lain, kayak gitu terus. Padahal aku udah melakukan semua pengobatan yang diberikan oleh dokter, udah 26 kali kemo, 70 kali radiasi, 5 kali operasi. Wah, kalau ditanya aku udah berapa kali tusuk, wah tidak terhitung seperti itu ya. Jadi aku di situ udah yang ya udah aku ganti doa. Di saat itu aku ngerasa kayaknya titik terpasrah dalam hidup aku ketika aku berdoa, ya Allah tolong bantu aku untuk bisa melewati ini semua dengan baik. Kalau memang for the rest of my life I have to do this, ini aku ngomong kayak gitu. Mampukan aku, intinya gitu. Jadi aku udah nggak berdoa buat sembuh lagi dan aku udah ganti mindset. Ya udah ke dokter, ke rumah sakit, kemo itu adalah salah satu rutinitas baru aku. Kayak ke kampus itu kan rutinitas mahasiswa. Terus juga atau misalnya makan, minum itu rutinitas makhluk hidup. Nah aku ke dokter juga aku jadikan itu rutinitas biar nggak jadi beban. Dan magically speaking tuh tiba-tiba di tahun 2019 waktu dievaluasi lagi, dokter mulai ngelihat kalau wah udah mulai berkurang nih di titik-titiknya. 2019 awal aku udah dinyatakan setengah remisi alias setengah sembuh. Tapi ya udah dituntaskan, tinggal 2 kali kemo lagi, mari kita lihat ya. Terus ya udah Juli aku cek lagi namanya PET scan untuk ngecek dari kepala sampai kaki kayak gimana. Di situ dinyatakan bahwa kamu udah remisi total alias sembuh total Intan, dan di situ dokternya pun juga kaget. Dokternya sekaget itu karena dia adalah orang yang ngelihat kondisi aku dari yang separah itu, dari lumpuh, dari benar-benar separah itu sampai tiba-tiba remisi total pun dia sempat bengong dulu gitu loh Bang, dia speechless, dia diem dulu. Aku pun juga yang karena aku udah nggak expect sejauh itu, seperti itu. Jadi itu benar-benar salah satu miracle sih dalam hidup aku. Selain ketemu Lisa ya, itu banyak banget ternyata miracle hidup aku. Karena gini teman-teman, kalau aja aku tuh remisi di tahun kedua atau tahun ketiga aku kanker, aku pasti nggak bakal ketemu Lisa deh. Kamu cuma ketemu Joshua aja. Mungkin, betul, belum tentu juga aku diundang ke sini. Kayak gitu kan, tapi bisa jadi Allah membuat aku tahan dulu ya Tan, di tahun ke-6 soalnya lo bakal gue temuin sama Lisa. Ternyata itu ya skenarionya, kalau aja aku lebih cepat sembuhnya, aku gak bakal ketemu Lisa. Tahun ini nanti di bulan Juli lagi aku akan kembali evaluasi, kalau semoga hasilnya bagus, doain ya teman-teman. Kita doakan ya. Amin, semoga bagus, kalau bagus ya aku udah 5 tahun cancer free, kayak gitu. Dan kamu isi hidupmu dengan hal-hal yang baik, yang positif ya, termasuk naik gunung, maraton itu? Iya, jadi waktu aku akhirnya udah bisa jalan, sebenarnya kan terapis aku sempat ngomong kalau ya kita nggak bisa menjamin kamu bisa akan jalan seperti normal ketika kamu dulu masih sembuh aja gitu, belum sakit kayak gitu. Tapi ya udah, aku emang anaknya suka membuktikan hal-hal yang menurut orang mustahil kayaknya ya. Kecenderungan aku kayak gitu, dan diizinkan oleh semesta juga. Jadi aku coba pertama naik gunung waktu itu, alhamdulillah bisa. Terus habis itu kalau waktu lari maraton aku sebenarnya nggak suka banget lari, karena aku selalu ngerasa aku capek kalau lari kayak gitu. Sekalipun aku suka dance, aku nggak suka lari. Tapi waktu itu diajakin karena kausnya adalah buat ngebantu Yayasan Pita Kuning, yang itu adalah yayasan untuk anak-anak kanker. Karena kausnya clear dan emang ya sebagai cancer survivor, aku punya solidaritas yang tinggi buat teman-teman kanker. Ya udah, aku daftar deh Borobudur Marathon. Dan itu tuh kan cut off time-nya tuh 2 jam. Aku tuh hamin 5 menit aja aku telat tuh aku udah gak dapat medali. Jadi aku tuh benar-benar hampir aja gak dapat medali, tapi aku berhasil finish di momen 5 menit hampir mau waktunya berakhir, dan ya aku berhasil untuk dapetin medali juga dan berhasil galang dana juga. Terus juga galang dananya Chief dan juga ngebantu buat teman-teman di Yayasan Pita Kuning. Waktu dulu tuh kayak gitu cerita lari aku. Wow, kita berikan aplaus ya. Kalau Jerry, akhirnya bagaimana dokter melihat kondisimu sekarang? Apa? Iya. Sebenarnya setelah waktu itu masih ada recovery berapa lama tuh nggak terlalu nggak selama itu juga ya, akhirnya recover. Cuma ada teman aku yang psikolog gitu ya, dia bilang sama aku bahwa it's not only physical recovery, tapi juga mental recovery yang bakal lo jalanin dan pastinya akan berjalan lebih berat. Ternyata itu benar banget. Jadi setelah aku sembuh berarti, setelah pulang, jadi aku total di rumah sakit 21 hari, di ICU 13 hari, 9 harinya hilang gitu ya. 21 hari ke-21 aku pulang, berarti sekitar 3 minggu. Terus aku mesti di rumah kan. Nah di rumah itu juga masih nggak langsung gitu loh. Jadi kayak aku makan aja, ada kegiatan mengunyah, itu ngos-ngosan gitu. Atau jalan ke toilet,
Itu kan cuma deket doang gitu, nggak usah naik tangga, nggak usah yang berat, cuma ngunyah aja itu sih hal simpel. Itu aku capek banget ngos-ngosan gitu. Jadi aktivitas aku cuma paling nonton Netflix waktu itu atau baca buku tadi, tapi kan bosan lama-lama gitu ya. Atau ngeliatin sosmed, ya kan ngeliatin sosmed yang isinya memang ya orang lagi memamerkan apa yang mereka capai kan. Mereka lagi kemana, mereka kerjanya apa, ketemu siapa gitu, dan itu membuat aku lumayan goncang banget gitu. Aku sempat nangis tiap hari karena aku ngerasa aku umur masih muda tapi udah selesai sampai sini gitu. Dan aku bilang ke papa juga kayak, ya ampun pak, aku kan cita-cita jadi kayak sekarang nih sportcaster gitu ya bang. Terus aku ngerasa ya udah selesai sampai sini aja nih gitu. Cuma akhirnya dari support keluarga mereka bilang enggak, ini bukannya stop, ini pause doang. Pause, mengingat lagi badan seperti apa, kondisi tubuh sendiri, baru dilanjutkan lagi perjalanannya, petualangannya gitu. Aku tuh mau ajak sebanyak mungkin orang atau minimal ngasih informasi how to be sportcaster gitu. Jadi aku pengen dengan hidup aku tuh bermanfaat buat orang gitu, sebelum kita cuma diinget namanya doang gitu kan. Jadi aku ngerasa pas aku sakit, aku tuh nggak ngeh gitu, kayak kok berat banget nih buat aku gitu, buat aku ngejalanin mental recovery-nya, buat keluarga aku untuk bangkit dari ya soal finansialnya gitu ya, karena dulu parah banget gitu, hampir besar banget lah angkanya gitu. Jadi dan aku merasa aku dari awal karir sampai 2019, which belum lama sih, aku awal 2015, berarti 4 tahun itu ya hilang aja gitu. Semua yang aku kejar, semua apa ya, tabungan aku segala juga hilang kan. Tapi aku baru nggak sekarang gitu ya, ketika aku diberi kesempatan sama tim Kick Andy, terima kasih banyak aku ada di sini. Mungkin aku percaya banget the power of manifesting, aku percaya banget law of attraction gitu ya. Kalau kita ngomong apa, entah gimana Tuhan dan semesta akan mengabulkan itu dengan cara terbaiknya gitu. Nah mungkin aku mengalami hal kayak gitu, sebesar itu ends up-nya untuk duduk di sini untuk kasih tahu ke teman-teman gitu bahwa pentingnya istirahat kayak gimana, pentingnya work hard, play hard, istirahat kayak gimana gitu. Jadi yang lebih berat itu bukan yang meninggalkan tapi yang ditinggalkan gitu loh maksudnya. Apalagi kalau sakitnya kayak aku gitu. Kayak mereka tuh nggak dapat warning sign ya, tiba-tiba aku collapse dan bisa aja meninggalkan mereka kapanpun gitu. Termasuk teman-teman aku yang baru habis nongkrong sama aku gitu. Pas aku lagi meriang parah, ternyata panas aku 41 gitu ya kalau nggak salah waktu itu. Itu udah parah banget. Itu tuh aku nonton Parasite, film Korea tau nggak? Yang horor. Jadi aku meriang tapi nontonnya gitu, gitu. Maksudnya itu karena aku udah janji sama temen aku gitu loh. Tapi abis itu aku collapse gitu di malam ya, setelah aku tetap datang. Jadi itu bukti juga bahwa di hari aku nyari sekarat aja, aku masih ngeluangin waktu. Kan tinggal bilang gue sakit gitu kan. Nah itu yang kadang kita nggak peduli kita gimana gitu. Kita tuh nggak pernah ngerasain badan kita tuh sebenarnya gimana gitu. Itu yang akhirnya merepotkan banyak orang. Gitu sih. Baik. Gitu bang. Menolong orang wajib, baik, tapi memikirkan diri sendiri juga penting. Iya, self love ya. bang. Kadang Baik. aku jadi dapat, Keseimbangan. iya, it's not selfish, it's self love. Itu penting banget sih. Terutama soal tadi ya mental health ya. Setelah aku alamin mental recovery yang bikin aku nangis tiap hari gara-gara aku ngeliat ini orang pamer doang ya. Maksudnya di sosmed kan pasti gitu kan, mereka post segala macam gitu. Aku berasa aku gagal nih udah, aku useless nih gitu. Walaupun mereka nggak maksud nyakitin aku, cuma aku kan liatnya gagal. Tapi ketika ya aku pelan-pelan menyelesaikan apa yang di diri aku dulu, recovery dengan baik, aku fokus ke diri aku, yang lain akan menyusul gitu. Dan ya itu, aku ngerasa kalau aku masih diberi kesempatan kedua, Intan diberi kesempatan kedua, atau mungkin banyak orang luar sana juga, aku rasa tugas kami buat dunia belum selesai gitu. Jadi Baik. manfaat yang bisa ditularkan gitu bang. Iya. Sekali lagi kita berikan plus. Jerry, terima kasih. Intan, terima kasih udah berbagi ya dengan kita semua. Jadi kita dalam perjalanan hidup kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Intan dan Jerry. Sekali lagi kita berikan plus. Banyak sekali sekolah di daerah yang sudah ada yang hampir roboh, ada sekolah yang tidak ada jendela dan pintu misalnya. Lalu muridnya masuk dari mana, keluar dari mana itu? Di balik kegiatan Kick Andy, kemudian ada benih baik ya. Saya ingin juga berbagi cerita kebaikan buat teman-teman
karena hidup kita ini sekali lagi cuma sekali dan kita nggak tahu berapa lama Tuhan memberikan kita kehidupan. Nah, hari ini ada cerita kebaikan, yaitu serah terima donasi ya dari Telkomsel kepada Benih Baik. Untuk itu saya undang ke atas panggung Mas Saki Hamsat Bramono, Vice President Corporate Communication dari Telkomsel dan juga Social Responsibility Telkomsel. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Saki. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan saya undang juga Anggit Hernowo, co-founder dari dan CEO benihbaik.com. Terima kasih Mbak Anggit. Ya. Nah, teman-teman, di balik layar banyak cerita kebaikan. Dan hari ini kita akan dengar cerita kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman dari Telkomsel, diwakilin oleh Mas Saki hari ini, bercerita khususnya ya tentang sebuah program kebaikan yang dinamakan Super Seru untuk Pendidikan. Ceritakan apa itu Super Seru Pendidikan. Terima kasih Mas Andi. Kami dari Telkomsel sejak 2019 sebenarnya sudah berkolaborasi sangat erat dengan Benih Baik dan sudah banyak menyelenggarakan berbagai program donasi di sektor pendidikan, kesehatan maupun di sektor pemberdayaan masyarakat lainnya. Yang sudah berjalan di tahun 2024 ini kebetulan kami bekerja sama kembali dengan Benih Baik untuk menyelenggarakan program Telkomsel Sambungkan Senyuman Donasi Super Seru, di mana kami mengajak partisipasi pelanggan yang setiap mereka membeli paket Super Seru ikut menyumbangkan Rp1.000 untuk kami salurkan kepada Benih Baik dan disalurkan kembali untuk membangun dan merenovasi ruang kelas sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 20. Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa respon dari pelanggan Telkomsel. Ada sekitar 2 juta pelanggan Telkomsel yang ikut berpartisipasi dan ikut menyumbangkan, dengan total sudah terkumpul 2 miliar rupiah yang akan kami salurkan melalui Benih Baik. Jadi banyak orang baik di sekitar kita ya. Betul Mas Andi. Tapi kalau teman-teman mau ikut jadi orang baik masih bisa atau tidak? Silakan kalau mau beli paket Super Seru melalui aplikasi Telkomsel atau melalui UMB bintang 363. Oke, otomatis 1.000 perak akan disumbangkan untuk program pembangunan sekolah di berbagai daerah. Iya Mas Andi. Oke, terus ini kemudian disalurkan melalui Benih Baik. Apa yang dilakukan oleh Benih Baik? Jadi terima kasih kepada Telkomsel. 2 miliar rupiah ini kita bagi untuk merenovasi 20 sekolah yang sudah kita kurasi, mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi banyak sekali sekolah di daerah yang sudah ada yang hampir roboh, ada sekolah yang tidak ada jendela dan pintu misalnya. Lalu muridnya masuk dari mana, keluar dari mana itu ya? Oh, nggak perlu masuk. Oh, nggak perlu buka, maksudnya nggak perlu buka pintu. Nggak perlu buka, iya. Okay. Jangan bayangin semua sekolah seperti Untar ya. Saya tadi kaget-kaget ngelihat Iya, Untar. Untar ini hebat, berikan aplaus dulu untuk Untar ya. Kita ngarepin sekolah-sekolah itu seperti Untar semuanya. Amin. Kali ya, biar Amin. Belajarnya tenang. Nah, Telkomsel sudah menyalurkan 2 miliar rupiah ini sehingga kita memulai pembangunan dan akan selesai di bulan Agustus untuk Merdeka Belajar ya. Di hari kemerdekaan kita 20 sekolah udah akan selesai direnovasi. Nah, pesannya sebetulnya tadi dari Mas Saki ya, Rp1.000 kayaknya nothing ya, nggak bisa buat beli apa-apa. Tapi tolong kalau misalnya ada orang yang ngumpulin donasi dari Rp1.000 itu tolong kita ikut serta, karena ternyata begitu 2 juta orang berdonasi ada 2 miliar dan bisa membantu 20 sekolah di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih kepada pemakai Telkomsel. Baik, mungkin sudah waktunya ada seremonial apa yang mau diberikan? Oh iya, ini sebagai tanda resmi diserahkan bantuan dari donasi dari pengguna ya, pengguna jasa Telkomsel
yaitu masyarakat senilai 2 miliar untuk pembangunan 20 sekolah di berbagai daerah dari Aceh sampai Papua. Dan Anda masih bisa ikut serta untuk menjadi bagian dari kebaikan. Dan kalau saya lihat data di sini dari Telkomsel bukan baru pertama kali, ini tadi sudah disebutkan sudah berkali-kali ya. Di ulang tahunnya yang keberapa juga dulu saya lupa itu Dari tahun 2019, 2019. waktu Benih Baik baru berdiri. Ketika pandemi itu lebih ya. gegap gempita lagi dan pernah di ulang tahunnya dapat 2 miliar juga untuk berbagai program termasuk untuk pesantren. Dan kemarin saya ikut mengawasi langsung bantuan dari Telkomsel untuk teman-teman santri untuk belajar literasi digital ya. Dan masih banyak lagi nih. Tapi kalau disampaikan bisa 2 hari 2 malam kita ini ya. Baik, adakah pesan kebaikan yang Anda mau sampaikan Mas Saki kepada anak-anak muda di negeri ini terutama melalui teman-teman di kampus Tarumanegara? Terima kasih Mas Andi. Kebetulan kami kemarin tanggal 26 Mei berulang tahun yang ke-29 Telkomsel dengan mengusung semangat Telkomsel Semangat Indonesia. Kita mempunyai tagline dalam ulang tahun ke-29, maju serentak berikan dampak. Jadi kami terus konsisten untuk bisa terus menerapkan prinsip-prinsip bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat, bangsa dan negara. Saya harap calon-calon penerus yang ada di ruangan ini maupun masyarakat Indonesia bisa ikut berkontribusi dan terus memberikan dampak bagi masyarakat dan bangsa untuk bisa kita menyongsong dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Baik, setuju? Kita muda? Kita muda? Kita muda? Mereka anak-anak muda yang peduli, ya. Baik, bagi Anda tadi yang tidak mengikuti episode ini dari awal jangan khawatir karena masih bisa ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga kisah yang disampaikan di episode ini dan kebaikan yang tadi Anda lihat dan mahasiswa Tarumanegara yang luar biasa antusias hari ini bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang menonton acara ini. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.